بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang tema verifikasi kesadaran. Dalam berbagai tema yang pernah kita bahas tentang potensi kesadaran, khususnya pada tema 94 yang lalu, dalam kesimpulan dikatakan bahwa ada 3 kesadaran dalam diri manusia, yaitu kesadaran ilahi, kesadaran nabawi, dan kesadaran manusiawi. Jadi apa yang dimaksud dengan potensi kesadaran dalam kajian rasionalitas Qurani? Dan apakah kesadaran sama dengan kebenaran atau al-haq? Terima kasih, Ajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada episode pada tema 98 ya. 98, mungkin tadi seperti yang disampaikan, kita akan melihat apa konsep atau istilah yang kami katakan sebagai verifikasi kesadaran gitu. Nah, tadi dikatakan apa maksud daripada potensi kesadaran gitu. Mungkin pertama kita perlu melihat dulu apa yang dinamakan potensi kesadaran tadi yang Pak Jul tanyakan gitu. Nah, dalam tema 6 yang lalu, 6, 7 dan 8 ini kan kita sudah membahas bahwa potensi kesadaran ini kan muncul ketika al-bashar, manusia bashar ditiupkan oleh Allah, manusia al-bashar yang sempurna yang ditiupkan oleh Allah rohnya. Nah, peniupan roh inilah yang memberikan al-bashar itu, manusia al-bashar ini mempunyai potensi kesadaran. Nah, potensi kesadaran inilah yang melahirkan apa yang kita namakan kesadaran gitu. Nah, artinya ketika potensi tersebut dimasukkan ke dalam manusia al-bashar, bukan artinya secara tiba-tiba manusia tadi jadi mempunyai kesadaran intelektual, dia jadi pintar. Kan tentu tidak, tapi tapi dia mengalami proses seperti anak bayi lah. Anak bayi kan lahir, nah dia mengalami proses sampai pada tahap dia menjadi dewasa. Nah, kesadarannya kan berangsur-angsur menjadi muncul gitu. Berarti kesadaran itu adalah sebuah proses. Ya jelas, karena ya kayak anak kita lah kan. Anak kita lahir kan enggak tiba-tiba langsung pintar ngomong, langsung pintar. Nah, sekolah segala macam pendidikan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan proses tampak pada kehidupan sehari-hari yang dapat kita contohkan seperti anak kecil tadi gitu. Jadi bagaimana proses timbulnya kesadaran tersebut? Nah, kalau sebenarnya untuk memudahkannya, mungkin dunia sebab akibat ini kan tunduk pada salah satu konsep, misalnya dalam konsep kita mencari kebenaran itu kita membuat proses jika maka ini kan. Nah, ini sebenarnya kesadaran tadi dikatakan kesadaran adalah satu proses, berarti untuk mencari sebab-sebab timbul kesadarannya ini mungkin kita baliklah sekarang. Kita berjalan mundur. Kalau tadi jika maka, kita maka jika gitu, artinya kesadaran yang timbul dari diri manusia itu tidak mungkin muncul
jika jika tidak ada pemahaman. Nah, jadi kesadaran muncul sebelumnya pasti ada pemahaman. Ini hukum-hukum kalimatullah, ini hukum-hukum sunnatullah, hukum sebab akibat. Nah, pemahaman ini bisa muncul tentu sebelumnya didahului oleh suatu pengetahuan. Orang tak mungkin memahami sesuatu kalau dia tak punya pengetahuan gitu. Nah, pengetahuan yang muncul ini sebelumnya itu harus didahului oleh pengalaman gitu. Pengalaman-pengalaman lah, pengalaman-pengalaman manusia inilah yang yang memunculkan ilmu pengetahuan gitu. Nah, ketika kita mundur lagi, dari mana pengalaman ini datang gitu? Nah, pengalaman-pengalaman ini datang ini karena adanya rasa. Rasa itu sesuatu yang diterima, yang pendengaran, penglihatan, keadaan. Nah, ini kita namakan adanya rasa. Nah, rasa inilah yang tadi yang menimbulkan pengalaman gitu. Nah, pengalaman yang didahului oleh rasa ini rasa ini tidak mungkin timbul, tidak akan muncul kalau dia tak punya sentuhan. Sentuhan ini kan artinya sentuhan walaupun dia bersifat fisik atau tidak, misalnya sentuhan perasaan, sentuhan hati atau sentuhan material. Nah, inilah yang menimbulkan rasa. Jadi rasa timbul disebabkan oleh adanya sentuhan gitu. Nah, kalau begitu sentuhan dari mana? Sentuhan tidak akan timbul kalau tidak ada korelasi antara dua entitas atau lebih. Jadi kalau hanya ada satu entitas, ini tidak ada sentuhan, tidak ada rasa, tidak ada apa-apanya. Jadi sentuhan itu muncul, yang namanya sentuhan itu muncul kan minimal ada dua entitas atau lebih, baru ada terjadi peristiwa sentuhan. Nah, kalau begitu dengan urutan-urutan ini kita sudah dapat merunut munculnya kesadaran itu secara filosofis harus didahului oleh entitas, minimal dua entitas atau lebih. Kalau tidak ada dua entitas atau lebih, tidak mungkin ada sentuhan. Nah, ketika sentuhan muncullah rasa. Nah, rasa yang muncul ini melahirkan pengalaman-pengalaman. Dari pengalaman inilah muncul pengetahuan. Dari muncul pengetahuan inilah muncul yang namanya pemahaman. Dari muncul pemahaman inilah timbul akhirnya kesadaran. Nah, jadi kesadaran itu proses. Nah, terakhir kesadaran inilah menimbulkan makna. Jadi orang yang menyadari segala sesuatu, dia pasti memahami makna-makna yang terkandung. Nah, jadi kesadaran makna ini merupakan timbul suatu dari proses akumulasi daripada entitas yang ada, sentuhan, rasa, pengalaman, pengetahuan, pemahaman dan kesadaran. Nah, inilah yang menimbulkan nilai atau makna tadi. Nilai atau value yang disebut makna tadi kan bisa berubah. Apakah proses perubahan ini melalui mengikuti akumulasi awal? Artinya dimulai lagi dari sentuhan. Nah, ketika kita coba bayangkan ini satu siklus yang dimulai dari entitas tadi kan, yeah. Jadi ketika sampai kesadaran yang makna yang mempunyai nilai, kalau siklus berarti kan dia bersentuhan lagi nih. Dia bersentuhan dengan entitas. Nah, bersentuhan dengan entitas ini kan dia berubah lagi karena ada sentuhan-sentuhan gitu. Nah, sentuhan-sentuhan inilah kesadaran makna yang bersentuhan dengan entitas yang bisa baru, keadaannya segala macam ini. Nah, inilah merubah, melanjutkan siklus yang berulang ini. Dia berulang tapi dengan sentuhan yang baru. Jadi ada sentuhan baru, ada rasa baru, ada pengalaman baru, sehingga menimbulkan pengetahuan baru, sehingga menimbulkan pengalaman baru, sehingga menimbulkan pengetahuan baru, pemahaman baru, kesadaran baru, sehingga kembali lagi ada nilai-nilai, makna-makna, value-value yang baru,
yang dapat dimiliki oleh manusia gitu. Nah, jadi proses kesadaran ini adalah suatu siklus. Nah, jadi kalau kita lihat ini kesadaran makna yang saya katakan tadi ini, kesadaran makna manusia dalam hidup dan kehidupan ini adalah suatu siklus daripada kesadaran makna yang tiada henti. Jadi dia terus bersiklus. Nah, adanya perubahan-perubahan inilah harus adanya perubahan-perubahan kesadaran inilah kita memerlukan verifikasi kesadaran. Kenapa saya katakan verifikasi kesadaran? Agar siklus-siklus ini tidak mengalami fluktuasi, tidak mengalami penyimpangan-penyimpangan dengan syarat-syarat sebab akibat kesadaran tadi, sehingga jangan sampai salah mengambil kesimpulan. Apakah siklus ini berlaku umum, dalam arti bisa diterapkan juga pada dunia material? Nah, siklus yang kita bangun di sini berdasarkan rasionalitas Qur'ani ini, karena kita kemarin kita menyatakan untuk meletakkan landasan filosofis dan pijakan teknis daripada secara Qur'ani untuk membangun pemikiran, tindakan dan penilaian kita terhadap sesuatu, berarti siklus ini secara filosofis dia bersifat umum. Dia bersifat universal, baik pada dunia material ataupun pada dunia mental, baik dia itu pada dunia fisik maupun dalam dunia psikis, bahkan pada proses-proses istilahnya kalau kita di dalam istilah agama, bahkan pada proses-proses qadim maupun hadis. Jadi secara filosofis ini dia bersifat universal, dapat diterapkan. Nah, dengan perkataan lain, siklus kesadaran makna inilah yang secara filosofis dapat kita gunakan atau kita jadikan dasar untuk memahami situasi, keadaan, kondisi masa lalu, hari ini, dan masa depan. Nah, siklus inilah yang tadi saya katakan ini dalam rasionalitas Qur'ani kami sebut dengan sejarah. Nah, siklus yang tiada henti ini, yang mulai dari awal tadi entitas, yang terus ini, nah ini kita sebut sejarah. Nah, nanti melalui siklus inilah kita dapat membongkar makna-makna Al-Quran. Misalnya bagaimana kesadaran manusia Adam ketika Allah melarang mendekati pohon, yang di dalam Al-Quran juga dikatakan sejarah gitu. Nah ini dapat kita lihat, dapat kita gunakan dalam seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Dunia flora, fauna, dan dunia fisikal kan tidak memiliki potensi kesadaran seperti manusia. Walaupun secara fisikalnya sama dalam arti tunduk pada hukum pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan. Sedangkan siklus ini berulang kembali dari adanya perubahan nilai atau makna. Bagaimana menjelaskan hal ini, Pak Ihsan? Nah, tadi kan kita katakan bahwa siklus kesadaran dari entitas dua atau entitas lebih ini kan dia berproses dari rasa, dari sentuhan, rasa, pengalaman, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, makna, dan berproses. Nah, ini untuk tadi contohnya kita pada dunia psikis manusia ya. Nah, pertanyaannya kalau begitu, kalau dia berlaku umum, apakah proses ini berlaku juga untuk dunia flora, makna, atau dunia material gitu? Nah, ini berlaku juga. Nah, cuma dari sini ketika proses ini proses awal, jadi bukan siklus yang pertama yang selanjutnya, siklus awal dia dari entitas-entitas yang ada ini, rasa, menimbulkan sentuhan, menimbulkan rasa, dan menimbulkan pengalaman. Dia stop sampai sini. Untuk entitas flora, fauna, dia stop hanya sampai pada tahap pengalaman. Jadi dia tidak
dia tidak berlanjut pada tahap pengetahuan. Dari pengalaman inilah dia berproses entitas baru lagi. Nah, makanya orang katakan keledai tak mungkin tidak jatuh di lubang dua kali masuk dalam lubang katanya. Ini kan artinya dia pengalaman hanya sampai pengalaman. Nah, jadi sampai di sini kalau kita lihat baik makhluk dunia flora maupun fauna maupun dunia fisik, bahkan manusia al-bashar sebelum ditiupkan roh, nah dia berproses terus sampai pada pengalaman. Ini meningkat terus, pengalamannya meningkat melingkat terus. Nah, walaupun dengan bentuk yang berbeda karena sifat-sifat wujud flora fauna al-bashar ini kan berbeda, tapi semuanya itu dia mengalami dia melalui sampai pada pengalaman. Nah, ini dunia flora dan fauna gitu. Nah, dunia al-bashar ketika pengalamannya ini sudah meningkat pada tahap kesempurnaan, nah disinilah ketika dunia pengalaman hanya sampai memanfaatkan insting tadi, nah dunia al-bashar yang sudah siap tadi ditiupkan roh. Jadi peniupan roh inilah lompatan yang menyebabkan manusia al-bashar yang dulu yang kita bahas dia menjadi insan. Karena apa? Karena ada lompatan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh al-bashar gitu. Nah, dari makna inilah yang berfungsi untuk membangun membangun kesadaran. Cara proses tadi membangun kesadaran yang tadi Pak Jul tanyakan itu, kesadaran ilahi, kesadaran nabawi, dan kesadaran manusiawi secara berkelanjutan untuk membentuk satu kesatuan di dalam membangun kesadaran ini. Apakah kebenaran verifikasi kebenaran melalui al-haq sama dengan verifikasi kesadaran yang ada dalam diri manusia? Nah, kalau kita tanyakan dulu kan kita pernah bahas verifikasi kebenaran. Nah, ini kita bahas verifikasi kesadaran gitu. Nah, ini dua hal yang berbeda. Dari yang tadi yang kita bincangkan tadi kan tampak nih bahwa verifikasi kesadaran itu dia muncul dari pemikiran manusia, ya kan? Tadi berproses terus sehingga menimbulkan kesadaran makna. Nah, tapi dalam proses-proses ini karena kesadaran manusia ada di dalam diri kita, mungkin terjadi fluktuasi, terjadi penyimpangan-penyimpangan, terjadi cacat-cacat pemikiran di dalam fluktuasi ini. Nah, karena selaku manusia yang ada di dalam gini ya, penyimpangan ini udah kita bahas. Adanya pemikiran syaitani kan, dibahas di tema berapa itu waktu itu, tema 31 kalau kita tidak salah, tema 31. Nah, bisa terjadi penyimpangan. Nah, verifikasi kesadaran inilah yang tadi saya katakan berbeda dengan verifikasi kebenaran. Kalau verifikasi kesadaran timbul dari pemikiran manusia, verifikasi kebenaran itu berasal di luar pemikiran manusia, ya. Oleh sebab itu seluruh siklus kesadaran makna yang ada di dalam pemikiran manusia ini harus diverifikasi lagi dengan verifikasi kebenaran al-haq, kebenaran universal, sehingga kita tidak salah di dalam membangun pemikiran, tindakan dan penilaian kita dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, verifikasi kebenaran ini dan filosofi teknisnya kan sudah kita bahas di tema 1 sampai terus teknisnya di tema 2 sampai tema 5 itu. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Apa manfaat verifikasi melalui siklus kesadaran makna yang tiada henti ini?
Nah, manfaatnya ini sebenarnya banyak, tapi yang paling pokok pertama kita untuk menemukan atau mendapatkan memahami apa yang disebut Allah di dalam Al-Qur'an dengan ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dengan verifikasi ini akan timbul. Yang pertama. Yang kedua, untuk kehidupan dunia di dalam peradaban manusia, ini siklus kesadaran makna ini secara filosofis kita untuk membangun apa yang disebut sebagai ontologi, epistemologi dan aksiologi Islam. Jadi ini yang bisa kita bangun gitu, berlandaskan rasionalitas Quran dengan siklus kesadaran ini dapat kita bangun gitu. Nah, yang ketiga ini untuk membedakan antara metodologi masyarakat modern dengan metodologi Islam, rasionalitas Quran. Nah, ini supaya dapat membedakan, karena metodologi modern tidak memasukkan hal-hal kesadaran dalam bentuk sumber-sumber daripada Tuhan, daripada Tuhan gitu, sumber-sumber hal-hal yang bersifat di luar indera gitu. Nah, sebenarnya metodologi modern, manusia modern tahu bahwa ada hal-hal yang katakanlah gaib, katanya di luar kemampuan manusia segala macam. Tapi kenapa dia percaya gitu? Tapi karena metodologi yang dibangunnya, kriteria dan syarat-syaratnya tidak memungkinkan hal-hal itu dimasukkan, sehingga dia terpisah gitu. Nah, manfaat yang ketiga ini, kita membangun metodologi Islami berdasarkan rasionalitas Quran, sehingga bisa menjawab seluruh entitas-entitas, baik masa lalu, baik masa kini maupun masa depan. Apa yang dapat disimpulkan dari kajian kita kali ini, Pak Iswan? Nah, mungkin ada dua hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, bahwa verifikasi kesadaran makna ini adalah proses yang terus-menerus, yang tiada henti. Dia merupakan siklus yang berjalan untuk mencapai satu kesatuan antara apa yang kemarin kita sebut dengan kesadaran ilahi, kesadaran nabawi, dan kesadaran manusiawi. Nah, yang dapat kita gunakan nanti dalam hidup dan kehidupan ini gitu, di dalam pemikiran, tindakan, dan penilaian gitu. Nah, yang kedua, untuk menegaskan kesadaran makna supaya dia tidak menyimpang, dia harus diverifikasi dengan melalui alat yang kita namakan di tema 1 itu verifikasi kebenaran. Nah, ini sudah kita bahas, tema 1. Jadi dua kesimpulan inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin di tema 98 ini cukup sampai inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kita dapat akhiri kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.